Salam Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online pada saat ini. Walaupun ibadah ini secara online, kami percaya tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari tanggalkan semua persoalan saudara, kita sama-sama fokus. Kita akan berdoa pada saat ini. Tuhan Bapa kami di surga, kami kembali datang kepada Tuhan pada saat ini, menyerahkan segenap hidup kami Tuhan dalam ibadah online pada saat ini. Walaupun secara virtual Tuhan, tetapi tidak mengurangi sukacita dan kesungguhan hati kami di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Layakkan kami basuh dengan darah-Mu yang sudah tercurah di Bukit Kalvari, agar kami boleh layak untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian yang percaya bersama saya berkata, amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai untuk meninggikan namanya. Kita nyanyi glory bagi Sang Raja. Dia Allah yang layak menerima pujian. Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan nama Yesus. Mari serukan, hey, 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 bahwa Yesuslah Raja. Oh mari bahagia, akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya di glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan nama Yesus. Mari serukan, hey, 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 bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, 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 bahwa Yesuslah Raja. Rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa berbahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya di glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan terus bermazmur bagi Dia, karena Dia Allah yang layak menerima pujian. Tuhan, kami agung mulia nama-Mu. Engkau layak disembah di bumi dan di surga. Haleluya.
kami, agungnya namamu di bumi. Tuhan kami, agungnya namamu di bumi. Kami puji, kami muliakan, puji, kami muliakan, tinggikan namamu, tinggikan namamu yang kudus. Kami angkat, kami sembah, mulialah namamu. Mari katakan, Tuhan kami, agungnya namamu. Kami, agungnya namamu di bumi. Tuhan kami, agungnya namamu di bumi. Kami puji, kami muliakan, tinggikan namamu yang kudus. Kami angkat, kami sembah, mulialah namamu. Kami puji, kami muliakan, puji, kami muliakan, tinggikan namamu yang kudus. Kami angkat, kami sembah, mulialah namamu. Kami puji, kami muliakan, kami puji, kami muliakan, tinggikan namamu yang kudus. Kami angkat, kami sembah, mulialah namamu. Mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Kau layak disembah, kau layak diagungkan. Glory bagimu di tempat yang maha kudus. Kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu di tempat yang maha kudus. Glory bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiranmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada kami hati yang mengasihi Tuhan, agar kami boleh beribadah kepadamu Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, hidup menyenangkan Tuhan. Kami berdoa biar Roh-Mu sendiri Tuhan berkata-kata pada setiap kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah hati yang tulus. Saudaraku, hati yang tulus, hati yang sungguh bersih, hati
benar-benar keluar dari hati yang suci, tidak serong, adalah sesuatu yang amat penting dalam hidup kita. Kalau orang punya hati yang tulus, ia dapat dipercayai oleh orang lain. Kalau orang punya hati yang tulus, ia bisa sungguh-sungguh bisa saling mengasihi saudaraku dengan orang lain. Nah saudaraku, hari ini kita akan lihat hati yang tulus dari pandangan Tuhan. Dan apa berkat yang kita akan terima kalau kita punya hati yang tulus. Hari ini kita akan belajar ada 3 berkat kalau saudara dan saya punya hati yang tulus. Yang pertama, kita belajar di Kejadian 20 ayat 1 sampai 6. Berkat yang pertama, kalau saudara dan saya punya hati yang tulus adalah Tuhan akan mencegah kita untuk berbuat dosa. Mari kita baca Kejadian 20 ayat 1 sampai ayat ke-6. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelekh raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelekh belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia." Saudaraku, hati yang tulus di dalam ayat yang tadi kita baca dalam bahasa Ibraninya tom. Tom artinya integritas, dalam bahasa Inggris terjemah integritas, hati yang tulus, hati yang bersih. Jadi kita tadi baca sebuah kisah, Abraham dengan istrinya pergi ke suatu wilayah namanya Gerar. Abraham punya istri sangat cantik, Sarai. Repot punya istri sangat cantik. Abraham takut kalau istrinya nanti diambil orang, dia dibunuh. Dia berkata kepada Sarai, "Sarai, kalau engkau mengasihi aku, nanti kalau ada orang tanya siapa kamu, bilang kamu saudaraku." Supaya orang itu memperlakukan kita dengan baik, supaya aku tidak dibunuh. Dan memang benar, Raja Gerar namanya Abimelekh tertarik dengan kecantikan Sarai dan mau mengambil Sarai sebagai istrinya. Tuhan datang kepada Abimelekh dalam mimpi, "Engkau harus mati sebab wanita yang kau ambil itu sudah bersuami." Lalu Abimelekh berkata, "Tuhan, aku tidak tahu ia sudah bersuami." Ia sendiri mengatakan bahwa Abraham itu saudaraku. Abraham sendiri mengatakan dia saudaraku. Jadi aku melakukan ini dengan hati yang tulus. Aku tidak bersalah. Lalu Tuhan bilang, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa." Puji Tuhan, saudaraku. Kita belajar dari sini ada suatu prinsip. Kalau kita punya hati yang tulus, hati kita bersih, kita mau berbuat sesuatu yang kita tidak tahu itu suatu kesalahan, maka Tuhan akan mencegah kita untuk berbuat dosa. Jadi memang Tuhan itu melihat hati kita ya. Kalau kita tidak tahu itu suatu kesalahan, Tuhan akan mencegah, Tuhan akan memberitahu kita jangan berbuat itu. Kitab Amsal mengatakan kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ketika saudara saya memelihara hati yang bersih, hati yang tulus, tidak serong, tidak melakukan kesalahan, maka ketika kita berbuat sesuatu yang kita tidak tahu itu suatu kesalahan, maka Tuhan akan mencegah. Tapi sebaliknya saudaraku, kalau kita tahu itu suatu kesalahan, kita tahu itu melanggar firman Tuhan, tetapi tetap kita lakukan juga, apakah Tuhan akan mencegah? Tidak, saudaraku. Tuhan akan membiarkan. Itu yang terjadi di Taman Eden. Adam dan Hawa diperintahkan oleh Tuhan, kamu boleh makan semua pohon di taman, kecuali pohon di tengah taman, pohon pengetahuan baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Kalau kamu makan buah itu, kamu mati. Pada hari kamu memakannya, kamu mati. Namun datanglah iblis dalam rupa ular menggoda Hawa dan Adam.
Iblis berkata, tidak apa-apa kamu makan yang buah dilarang Tuhan itu. Makan aja. Kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti Allah. Adam dan Hawa hatinya tidak tulus kepada Tuhan Allah. Adam dan Hawa serong hatinya. Ia lebih mempercayai perkataan setan daripada perkataan Tuhan. Apakah Tuhan mencegah Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Tuhan? Tidak, Tuhan biarkan. Hati-hati saudaraku. Kita belajar. Kita harus punya hati yang tulus kepada Tuhan. Hati yang tulus ikhlas. Hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Hati yang mau mengikuti firman Tuhan. Maka Tuhan akan mencegah kita berbuat dosa. Yang kedua saudaraku, berkat kalau kita punya hati yang tulus adalah Tuhan menopang orang yang tulus hatinya. Mazmur 41 ayat 12. Mazmur Daud, tetapi aku, Engkau Tuhan menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Saudaraku, Daud tahu bahwa kalau ia boleh ada sebagaimana dia ada, ia ditopang Tuhan, ia dibantu Tuhan, disokong Tuhan, dibuat tegak oleh Tuhan. Itu semata-mata karena Daud memelihara hati nurani yang baik. Daud menjaga ketulusan hatinya. Daud berkata, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau Tuhan. Daud berkata, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Oleh karena itu Daud menasihati Salomo anaknya, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Tuhan akan berkenan ditemui. Tapi jika engkau meninggalkan Tuhan, maka Tuhan bukan membuang engkau untuk selamanya. Daud sungguh amat mengerti bahwa ia disokong Tuhan, diselamatkan Tuhan, dibebaskan Tuhan dari segala musuh-musuhnya karena ia memelihara hati yang tulus, saudaraku. Ia nasihati Salomo, ia doa kepada Tuhan untuk Salomo punya hati yang tulus. Dalam 1 Tawarik 29 Daud berdoa, dan Salomo anakku, berikanlah kepadanya hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu. Dan Tuhan meneguhkan kepada Salomo. Dalam 1 Raja 9 dikatakan begini, Tuhan berkata sama Salomo, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tuhan janji kepada Salomo, kalau engkau hidup dengan tulus hati seperti Daud ayahmu hidup tulus hati di hadapanku, maka aku akan meneguhkan engkau, aku akan menopang engkau, aku akan membantu engkau, aku akan menyelamatkan engkau. Saudaraku, sesungguhnya ada pertolongan dan perlindungan bagi orang yang tulus hatinya. Amsal mengatakan Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Yang ketiga, saudaraku, berkat yang saudara dan saya akan terima kalau kita memelihara hati yang tulus adalah orang yang tulus akan memandang wajah Allah, akan bergaul dengan Allah. Mazmur 11 ayat 7 mengatakan, sebab Tuhan adalah adil dan Tuhan mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah Allah. Saudaraku, Tuhan mau kita datang kepadanya dengan hati yang tulus. Kitab Ibrani mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, hati yang benar, hati yang sejati, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tuhan mau kita, umatnya, datang kepadanya bukan dengan yang kepura-puraan. Tuhan tidak mau hati kita serong, Tuhan mau hati kita sungguh-sungguh kepada Dia, saudaraku. Pernah suatu kali Tuhan berfirman kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yeremia. Dalam Yeremia 3, Yeremia 7 dikatakan, juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepada dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada mereka,
Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Saudaraku, ketulusan sangat dihargai oleh Allah. Tuhan sangat mencari orang-orang yang punya hati yang sungguh-sungguh tulus kepadanya. Makanya saudaraku, Tuhan membanggakan Ayub. Dari sekian banyak tokoh-tokoh di Alkitab, Tuhan sangat membanggakan Ayub sebab Ayub adalah seorang yang tulus hatinya. Bahkan ia banggakan di hadapan iblis. Suatu kali Tuhan Allah berkata kepada iblis, "Iblis, kau perhatikan hambaku Ayub. Tidak ada orang di bumi ini seperti dia. Ia tulus ikhlas kepadaku. Ia beribadah kepadaku dengan tulus." Lalu apa jawab iblis? "Ya tentu saja Ayub beribadah kepadamu Tuhan dengan tulus. Sebab engkau memberkati dia. Ia kaya raya. Engkau berkati dia dengan anak-anak. Coba ambil hartanya. Pastilah ia akan meninggalkan engkau." Kata Tuhan Allah, "Silakan." Seizin Tuhan, iblis merampok harta kekayaan Ayub, bikin bencana, habis hartanya Ayub dalam sehari, saudaraku. Ayub punya anak 10, 7 laki, 3 perempuan. Saking kayanya, mereka tiap hari pesta giliran. Hari pertama, kedua, ketiga, keenam, ketujuh. Ketika mereka sedang pesta, terjadi bencana alam. Gedung di mana mereka kumpul roboh, saudaraku. Mereka mati semua. Lalu dikabarkan kepada Ayub, "Tuanku, hartamu dirampok orang, hartamu kena bencana alam, anakmu semua mati, tertimpa gedung yang roboh." Ketika Ayub mengetahui hal itu, apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Ia berdoa, "Terpujilah Tuhan Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub tetap tulus ikhlas. Bukankah banyak orang beribadah kepada Tuhan Allah karena diberkati Tuhan? Tapi ketika berkatnya hilang, ketika anaknya meninggal, ketika ia merasa tidak punya apa-apa lagi, ia tidak mau ikut Tuhan. Ia meninggalkan Tuhan. Tapi tidak demikian dengan Ayub, seorang yang tulus hatinya. Tuhan Allah berfirman, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Tuhan bicara sama iblis. "Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Firman Tuhan berkata di kitab Mazmur, sesungguhnya Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayub tetap berkata, "Tuhan itu baik." Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tetap ku berkata, "Tuhan itu baik." Aku tetap memuji menyembah kepadanya. Lalu iblis berkata kepada Tuhan Allah, "Ya, Ayub masih sehat sih Tuhan. Coba ambil kesehatannya. Pasti Ayub akan meninggalkan engkau." Seizin Tuhan, Tuhan Allah berkata, "Silakan." Jadi iblis mencobai Ayub. Ayub dikasih sakit penyakit, saudaraku. Penyakit kulit. Dari ujung kepala, ujung kaki itu penuh dengan borok dan barah. Gatal. Saking gatalnya Ayub harus gosok kulitnya dengan beling sampai berdarah-darah. Dalam keadaan dia sudah jatuh miskin. Anaknya mati semuanya. Ketika dia kaya raya, banyak orang datang kepada dia. Ada gula, ada semut. Tapi ketika dia sedang susah, menderita, miskin, dia kena sakit penyakit, semua orang meninggalkan dia. Lalu istri Ayub berkata, "Masih bertekunkah engkau Ayub dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Lebih baik engkau mati aja dah. Gak ada gunanya kamu beribadah kepada Tuhan Allah kalau kamu begini caranya. Kalau begini keadaannya." Tapi apa jawab Ayub? "Kamu perempuan gila. Masa akan kita beribadah kepada Tuhan Allah ketika kita baik saja? Di dalam keadaan kita tidak baik pun kita akan tetap menyembah Allah." Ayub berkata, "Sekalipun Allah mencabut nyawaku, aku akan tetap mempercayakan diriku kepadanya." Ayub berkata, "Karena Tuhan tahu jalan hidupku, kalau Ia menguji aku akan keluar seperti emas." Ayub tetap bertekun dalam kesalehannya, menjaga ketulusan hatinya kepada Tuhan Allah. Dan akhirnya ia lulus ujian integritas, saudaraku. Di Ayub 42 yang kelima, Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja dulu aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau."
Ayub punya pengenalan dengan Tuhan Allah karena ketulusan hatinya, saudaraku. Dan akhirnya Tuhan pun memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub menjadi orang yang sangat kaya raya. Tuhan kembali memberikan anak-anak kepada Ayub. Bahkan anak-anak perempuan Ayub sangat cantik. Tidak ada anak perempuan yang secantik anak Ayub. Namanya Kesia, Yemima, Karen. Hari ini banyak orang kasih nama anak perempuan mereka itu ya. Saudaraku, saya percaya kalau saya tanya sama saudara, siapa yang ingin diberkati Tuhan? Saudara pasti ingin diberkati Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan 2 kali lipat, double portion, pasti juga mau. Saudaraku, Tuhan akan memberkati orang-orang yang tulus hati kepadanya. Biarlah kita semua lulus dalam ujian integritas, saudaraku. Akan ada saatnya kita diizinkan Tuhan mengalami masa sulit, keadaan sulit, ketemu orang yang sulit. Itu adalah waktu di mana kita boleh menunjukkan kepada Tuhan, kita tetap tulus ikhlas kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap berkata Tuhan Yesus baik. Aku tetap menyembah kepada Tuhan, aku tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Hati yang tulus dihargai oleh Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang tulus hatinya. Yang pertama, Tuhan akan mencegah ia untuk berbuat dosa. Yang kedua, Tuhan akan menopang, membantu, menyokong, menyelamatkan orang yang tulus hatinya. Yang ketiga, orang yang tulus hatinya akan memandang Allah, memandang wajah Allah, akan punya hubungan yang erat dengan Tuhan Allah, hidup bergaul dengan Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kembali kami belajar firman Tuhan. Doa kami Tuhan, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Lanjutkan kasih setiamu Tuhan, keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Kami berdoa, berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, biar kami boleh beribadah kepadamu dengan tulus ikhlas, sama seperti Ayub Tuhan, hidup tulus ikhlas di hadapanmu. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, kesukaran, penderitaan, kesusahan, penyakit, kebangkrutan, tidak membuat Ayub meninggalkan Tuhan, tapi Ayub tetap bertekun, tetap menjaga ketulusan hatinya mengikut Engkau, dan akhirnya Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat. Kami berdoa ya Tuhan, biar kami diberi anugerah supaya kami boleh hidup tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab Engkau sendiri Tuhan yang menopang kami, Engkau yang menyokong kami, Engkau yang membantu kami, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau membebaskan kami ya Tuhan dari segala kesusahan, kesukaran kami. Berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bila saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu sedang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Yesus kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami semua sudah disembuhkan. Oleh karena Engkau Tuhan Yesus telah mati di kayu salib memikul dosa kami, juga menanggung segala sakit penyakit kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Yesus. Anak-anak sedang mengalami masalah ekonomi, kesusahan, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Kami berdoa ya Tuhan, anak-anak sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan tolong beri anugerah, hubungan suami istri, orang tua anak, Tuhan pulihkan semuanya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya orang-orang yang tulus hatinya akan mendapat berkat dari Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja Bethel Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati pimpinan, para pejabat, seluruh gereja Bethel Indonesia Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau sendiri mengurapi, Engkau membawa seluruh umat-Mu Tuhan boleh beribadah kepadamu Tuhan dengan tulus ikhlas. Dan kami semua Tuhan boleh mendapat berkat yang dari Tuhan. Kami juga boleh menjadi saluran kasih karunia Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat kota Bogor, biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan turun di kota ini. Kami berdoa buat Indonesia, Tuhan memberkati negeri ini, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan Tuhan negeri ini. Datanglah kerajaan-Mu di Indonesia, jadi kehendak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau shalom, damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di sorga, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.